Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita jumpa kembali dalam tema-tema khotbah saya. Pada hari ini, saya ada beberapa firman Tuhan untuk menghibur kita kembali. Jangan pernah bosan ya saudara, untuk mendengar apa yang saya sampaikan. Saya ingin sekali kita semua mengerti bahwa kehidupan itu indah kalau kita mengenal Tuhan yang benar. Oleh karena itu, kebodohan belum tentu orang itu akan terpuruk. Kepandaian pun belum tentu membuat orang itu berhasil. Oleh karena itu, hari ini kita akan mendapatkan firman Tuhan yang baik untuk kita tidak menghina orang-orang yang bodoh. Mari kita berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan yang pimpin satu demi satu firman Tuhan yang kita dengar sebentar. Dan biarlah kita jangan jadi pendengar tapi menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus beracaralah. Pada hari ini hamba-Mu akan kembali menyampaikan firman Tuhan untuk menghibur bagi mereka yang sedang di rumah, yang bosan, yang juga sedang menantikan kapan COVID-19 ini berakhir. Mari Tuhan, kami sangat percaya Engkaulah penghibur kami. Kami bersyukur untuk tubuh yang sehat, atas pikiran yang jernih, yang senantiasa menyertai kehidupan kami, karena kami percaya Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah. Karena hamba-Mu sudah siap untuk Kau pakai sebagai saluran berkat-Mu Bapa, sehingga melalui perkataan hamba-Mu, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, dan hamba sudah bersyukur. Yang percaya katakan, amin. Firman Tuhan terambil dari 1 Korintus, pasal 1 ayat ke-27. Demikian firman Tuhan berkata, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih oleh Tuhan untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih oleh Allah untuk memalukan apa yang kuat. Demikianlah firman Tuhan. Dan saya ada satu cerita saudaraku, bahwa ada seorang pria yang bernama Pak Ujang. Dia bekerja sebagai penjaga sekolah ternama di sebuah sekolah yang terkenal. Pak Ujang itu buta huruf, tapi dia sangat rajin untuk membersihkan setiap rumah halaman sekolah. Dia ramah terhadap semua murid-murid SD, murid SMP sampai SMA. Bahkan dengan para orang tua murid pun, dia biasa menunggu di sekolah. Pak Ujang selalu menyapa dengan santun. Inilah memang orang kalau bodoh kelihatannya jujur sekali dan lugu. Oleh karena itu saya ingatkan saudara, jangan menghina orang-orang yang bodoh dan miskin. Sudah lebih dari 30 tahun dia bekerja di sekolah itu. Suatu hari kepala sekolah itu diganti dengan kepala sekolah yang baru dan menerapkan peraturan yang baru. Maka semua pekerja harus bisa membaca dan menulis. Sedangkan saudara tahu Pak Ujang itu penjaga yang buta huruf, itu pun terpaksa tidak bisa bekerja lagi, alias di PHK. Awalnya dia sangat sedih karena tidak punya pekerjaan. Dia tidak berani langsung pulang ke rumah memberitahukan istrinya. Tentu istrinya akan ikut sedih. Oleh karena itu Pak Ujang duduk termenung di depan gudang yang kosong di samping sekolah. Bekas kios yang ditinggalkan mati oleh pemiliknya. Dia berdoa dan dia menangis. Tiba-tiba muncullah ide untuk membuka kios jajan di kios kosong tersebut. Oleh karena itu saudaraku, apabila kita menghadapi masalah yang berat, datanglah ke kaki Yesus. Tuhan akan menolong kita. Ada satu firman berkata dalam kitab 1 Samuel pasal 2 ayat ke-7. 1 Samuel 2 ayat ke-7, demikian firman Tuhan saya bacakan saudaraku. Ya, Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Dia juga merendahkan dan meninggikan juga. Oleh karena itu saudaraku, jangan kita takut kalau kita sedang menghadapi masalah. Justru di balik masalah itulah Tuhan bekerja untuk masa depan kita yang baik. Karena setiap masalah yang kita hadapi, pasti Tuhan punya rencana besar untuk ke depan. Saya menghibur saudara, supaya ingat, setiap masalah, persoalan apapun, akhirnya baik untuk kita semua. Karena Tuhan menguji iman kita
untuk tetap percaya kepadanya. Sambil berdoa Pak Ujang menangis. Tiba-tiba hikmat datang dari Tuhan untuk membuka kios jajanan di kios kosong tersebut. Tidak disangka-sangka anak pemilik kios tersebut datang melihat Pak Ujang di depan kios tersebut. Kemudian Pak Ujang memberanikan diri menyampaikan keinginannya untuk menyewa dan merawat kios yang kosong sambil dipakai untuk jualan jajanan. Anak pemilik kios itu dengan senang hati mengizinkan Pak Ujang karena dia kenal, dia tahu Pak Ujang orangnya jujur dan baik untuk menempati kios yang kosong tersebut. Bahkan diberikan harga sewa yang sangat murah karena separuh menolong, karena dikenal sekali dengan Pak Ujang. Kemudian Pak Ujang memulai membersihkan dan mengecat ulang kios tersebut dan mulailah dia berjualan. Tak disangka-sangka kios jajanan yang itu sangat diminati oleh murid-murid sekolah dan orang tua murid karena mereka kenal dengan Pak Ujang. Sebagian untuk menolong kesedihan dari Pak Ujang. Oleh karena itu saya ingatkan saudara, walaupun kita bodoh, kita miskin, tapi tetaplah rendah hati. Karena Tuhan berkata, aku benci orang sombong, orang congkak, tapi aku mengasihi orang-orang yang rendah hati. Ingat saudaraku, itu pesan saya. Saya mengasihi saudara, jangan sombong. Banyak kali orang kadang-kadang sudah miskin sombong lagi. Itu membuat Anda terpuruk. Marilah tetap rendah hati dan rajin bekerja. Seperti Pak Ujang ini. Pak Ujang melayani dengan baik dan dengan sepenuh hati. Maka tak berlama kemudian kios jajanan Pak Ujang semakin ramai. Dan banyak produsen jajanan yang menitipkan makanan dan jajanannya. Dan jajanan ini di kios Pak Ujang. Akhirnya dari satu kios Pak Ujang membuka di tempat lain. Membuka cabang sampai dia mempunyai beberapa kios yang menyediakan aneka jajanan. Inilah pekerjaan Tuhan saudaraku. Ada satu ayat lagi yang saya akan sampaikan dalam Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat kita miskin. Tetapi tangan yang rajin menjadikan kita kaya. Karena Pak Ujang rajin. Dan Pak Ujang itu orangnya sopan. Pak Ujang itu orangnya rendah hati. Maka dia diberkati oleh Tuhan. Mari saudaraku mulai hari ini kita belajar dengan Pak Ujang ini. Untuk mendapatkan hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Suatu hari Pak Ujang itu menjadi seorang yang pengusaha yang sukses dan kaya raya. Dan pada suatu hari Pak Ujang pergi ke bank untuk membuka rekening. Namun karena buta huruf, dia tidak bisa mengisi formulir dan karyawan bank yang membantunya berkata, "Wah, Bapak buta huruf saja bisa punya uang sebanyak ini. Apalagi kalau Bapak bisa membaca dan menulis, pasti Bapak lebih kaya lagi." Dengan tersenyum, dia berkata, "Kalau saya bisa membaca dan menulis, saya pasti masih bekerja di penjaga sekolah. Dan tidak mungkin saya menjadi orang seperti sekarang ini. Oleh karena itu, mari adik-adikku, saudaraku, jangan menghina orang yang bodoh. Jangan menghina orang yang miskin. Karena apa yang merupakan berkat itu dari Tuhan, bukan dari manusia. Yang penting jangan malas. Apa yang merupakan musibah, bisa saja menjadi berkat. Di balik masalah, pasti ada berkat menunggu saudara. Jadi sikaplah dengan sabar dan bijak. Lakukan bagian kita secara maksimal. Biarlah Tuhan yang melakukan bagiannya. Sekalipun seolah-olah tiada pertolongan jalan keluar di dalam masalah dan pergumulan hidup. Mengalirlah seperti air mengalir. Jangan berontak. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Karena manusia hanya mengetahui apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan mengetahui jauh ke depan tentang rencana yang indah bagi mereka yang mengasihi Dia. Berkat tak selalu berupa emas, intan, permata atau uang banyak. Bukan pula saat kita tinggal di rumah mewah dan pergi dengan mobil yang mewah. Namun berkat adalah saat kita kuat dalam keadaan putus asa. Mampu tetap bersyukur ketika tidak punya apa-apa. Kita mampu tersenyum saat diremehkan. Mampu tetap taat walau hidup teramat berat. Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Oleh karena itu saya sebagai hamba Tuhan, Pendeta Andreas Melkisedek, pernah merasakan dihina saat saya susah dulu. Bahkan saya sampai mengambil air di sebelah rumah dengan tersiksa.
Tapi saya tetap jalani karena saya mencintai keluarga saya. Saya rela dipukul, saya rela ditendang demi untuk mengambil 2 ember air untuk minum dan makan untuk adik-adik saya sekolah. Saya sangat menderita selama 7 tahun mengambil air di sebelah rumah. Karena kami tidak punya air minum, kami tidak punya air mandi. Jadi saya berkorban untuk seluruh keluarga menderita, disakiti, dilecehkan, bahkan dihina. Sampai saya diludahin, bahkan suruh buka mulut saya, dia buang reaknya ke mulut saya, suruh telan. Kalau tidak, saya tidak dapat air. Dan itulah penderitaan yang saya alami selama bertahun-tahun. Tapi sekarang, sudah tahu, Tuhanlah yang membuatkan kita miskin dan kaya. Saya sangat cinta Tuhan, karena saya tahu, Tuhan yang membuat saya berhasil. Oleh karena itu, biarlah hari ini, firman yang saya sampaikan kepada saudara, dapat menghibur saudara. Jangan putus asa. Jangan menganggap kemiskinan itu akan membuat Anda sampai tua. Asal saja saudara mau berjuang dan mendekatkan diri Anda kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan ubahkan saudara miskin menjadi kaya. Oleh karena itu, saya bacakan sekali lagi 1 Korintus 1 ayat 27. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 27 berkata, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk melakukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Demikianlah firman Tuhan. Mari saudaraku, hari ini saya sangat sukacita sekali. Dan saya ingin berdoa buat saudara semua, supaya saudara juga mengalami apa yang saya alami dan Pak Ujang alami. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa untuk adik-adik hamba yang masih miskin, yang masih susah, yang belum dapat pekerjaan. Biarlah Tuhan yang menghibur mereka semua. Karena Tuhanlah yang menjadikan kami kaya. Karena Tuhan membuat kami berhasil. Oleh karena itu Tuhan, hamba percaya, kami semua bukan jadi pendengar saja, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Biarlah melalui firman Tuhan pada hari ini, menjadi berkat untuk masa depan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan hamba sangat bersyukur. Yang siap diberkati Tuhan, katakan amin.